Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ya, moga-moga anak-anak kami sekalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Baik, untuk hari ini kita akan mulai dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu Tuhan atas rahmat yang kami terima daripadamu. Berkatilah kami semua, berkati anak didik kami, berkati orang tua kami, supaya kami dapat melaksanakan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tanpa bantuan-Mu kami tidak akan mampu melakukannya. Maka kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tujuan pembelajaran kita anak-anak kami sekalian, yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis gerak baik pada tumbuhan maupun pada hewan yang ada di lingkungan sekitar. Anak kami sekalian, secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. 1. Gerakan pada tumbuhan. Berdasarkan macam rangsangannya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak otonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Apa itu yang dikatakan dengan gerak otonom? Gerak otonomi adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Sedangkan gerak taksis adalah berpindah tempat untuk menuju ataupun menjauhi arah datangnya rangsangan. Misalnya adalah kemotaksis dan fototaksis. Lalu yang berikut adalah gerak nasti. Gerak nasti itu adalah gerakan untuk melakukan reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar, yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Contoh gerak nasti adalah seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama rata atau yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya adalah terbukanya buah cemara seperti tampak di sini ya. Kalau buah cemara ini sudah matang, maka akan kering sehingga segmen-segmennya akan terbuka seperti tampak pada gambar tersebut. Kedua, gerak pada hewan. Umumnya hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang ini mempunyai alat gerak khusus. Misalnya adalah untuk hewan moluska atau hewan bertubuh lunak. Dia itu menggunakan kaki otot seperti bekicot. Coelenterata menggunakan tentakel seperti ubur-ubur. Dan masih banyak lagi hewan invertebrata lain yang mempunyai alat gerak khusus. Sementara pada hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata adalah kaki, sirip, atau sayap. Selain mempunyai kaki, burung juga mempunyai sayap untuk terbang. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang dengan gabungan otot kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Setelah kita mengetahui gerakan yang terjadi pada makhluk hidup, maka
kami harap kamu bisa memahami apa yang diharapkan tadi dari tujuan pembelajaran kita. Anak-anak didik kami sekalian, sebagai tambahan daripada pembelajaran kita ini, kamu nanti coba lihat bukumu kembali dari bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak didik kami semuanya.